Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbiyana bil ulum wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farau amma ba'du. Ini saya kira untuk ini kita buat nyantai mau nih. Jadi intinya alhamdulillah segenap para ikhwah, para hadirin, dan pertama tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemudahan, dengan perjalanan yang panjang dari Sukoharjo kita berhasil mendarat selamat di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, alhamdulillah. Dan matur nuwun kepada pihak pesantren yang telah dengan berkenan menjamu kami dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada pimpinan pesantren dan segenap pengurus pesantren. Salah satu di antara hal yang pelajaran yang menarik dari perjalanan kita pagi ini atau siang ini adalah bagaimana kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala ini maha indah, maha luas, sehingga kita bisa merasakan keindahan dunia ini. Kita melewati perjalanan berliku-liku, setiap memandang ke atas, memandang ke bawah, melihat pemandangan alam yang luar biasa. Allah yang maha luas artinya kita merasakan betapa kalau selama ini kami merasakan setiap hari biasanya kalau jalan tuh jalannya datar, kesini ternyata lenggak-lenggok asik gitu ya. Kemudian kalau selama ini yang kita rasakan kalau di Solo itu panas, ini kok adem di sini ya. Saya baru kamar mandi megang sedikit dah kedinginan. Artinya apa? Ini di antara dinamika yang luar biasa dari dalam kehidupan ini. Salah satu di antara hal yang saya sampaikan adalah tentang seperti yang pernah kami sampaikan saya sampaikan dalam pertemuan ketika di acara kemarin di takziah kemarin di Kartasura kami sampaikan mengenai bahwa hidup itu ada dua macam. Hidup yang hanya hidup-hidupan, yang kedua hidup yang lebih dari sekedar hidup, menjadikan hidup semakin hidup. Artinya ketika seorang dalam hidupnya ini melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, maka dia seperti memiliki energi kehidupan yang luar biasa. Karena itu perjalanan kita ke sini itu membawa sebuah pelajaran yang luar biasa. Kalau saya simpulkan ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kita hari ini. Pertama adalah touring. Seperti yang kita ketahui bahwa kita kesini dalam rangka touring atau perjalanan. Ini adalah bagian dari sebuah hal yang setiap kita itu menyadari bahwa setiap manusia, entah mereka itu berpindah-pindah tempat atau mereka bermukim di sebuah tempat, pada prinsipnya kita saat ini adalah di dunia ini kita dalam proses sebuah touring, sebuah perjalanan yang panjang dan manusia dari perjalanan dunia dan kelak akan menuju kepada alam akhirat. Itu yang pertama. Jadi kita mendapatkan pelajaran. Yang kedua, kita di sini mendapatkan sebuah pelajaran mengenai bagaimana yaitu refreshing. Fresh itu artinya adalah segar. Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita diajarkan betapa dalam sebuah momen dan waktu kita perlu yang namanya menyegarkan diri. Selama ini kita sering kalau istilah menyegarkan diri berarti adus, kungkum, seger ya. Padahal sebenarnya dalam kehidupan ini ada yang lebih penting dari itu. Pertama, menyegarkan semangat kita. Yang kedua, bagaimana kita menyegarkan iman kita. Maka kita sering mendengar ungkapan bahwa seorang ulama mengatakan jadid hayatak. Syekh Muhammad Al-Ghazali belum menulis sebuah buku, judulnya adalah Jadid Hayatak. Perbaharuilah hidupmu. Artinya apakah kita nggak hidup? Kita hidup. Tetapi kadang dalam kehidupan ini kita seperti
dalam sebuah momen kehilangan semangat. Oleh karena itu semoga dengan kehadiran kami ke sini bertemu dengan saudara kami yang di Beruk di sini ya, kita mendapatkan inspirasi, semangat, dan kemudian bisa merefresh sampai Solo kita seperti orang yang hidup kembali gitu loh. Maksudnya semangatnya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu pelajaran, yaitu mentoring. Nah, ini yang pakai mobil juga sama aja. Maksudnya ada sebuah pelajaran ketika kita dari perjalanan dari Kertosuro ke sini, kita menggunakan kendaraan ya, mentoring kendaraan, entah motor atau mobil ya. Ini sebuah pelajaran bahwa kita ini untuk mencapai sebuah tujuan, cita-cita itu harus ada namanya wasilah. Orang pengen mendapatkan apapun, prestasi, obsesi, itu ada namanya wasilah. Makanya karena itu salah satu di antara wasilah kita, amal yang terbaik kita yang ingin diobsesi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara wasilahnya tentu adalah dengan amal soleh. Dan semoga kehadiran kami ke sini merasakan ya dengan pesantren Fityan Al-Qur'an, sehingga dengan ukhuwah yang kuat ini semoga persaudaraan bukan hanya sekedar ketemu sebentar pulang, tapi tetap berlanjut dan berlanjut terus sampai persaudaraan nanti di akhir insyaallah. Yang kelima, yang keempat adalah pelajaran mengenai tentang mentoring. Kalau ini mentoring artinya dalam hidup ini kita memerlukan yang namanya seorang guru. Dan guru ada dua macam ya. Guru itu ada guru yaitu yang mengajar, seorang manusia yang mengajar, guru-guru kita, ustadz kita, syekh kita, murabi kita, tuan guru kita, dan ajengan kita dan seterusnya. Dan yang kedua, ada guru yang lain adalah yaitu alam semesta. Nah, dalam hal ini kita perjalanan jauh dari Kertosuro ke sini, kalau saya dari Palur ya, kita melihat betapa alam mengajarkan kepada kita banyak hal ya, tentang keindahan, tentang bagaimana di jalan kita mengatur jalan dan seterusnya, bagaimana kita kebersamaan dan seterusnya, ini luar biasa. Jadi guru terbaik adalah pengalaman, dan pengalaman terbaik adalah guru ya. Yang kelima, pelajaran kelima adalah tentang bagaimana happy, yaitu bagaimana kita merasakan kebahagiaan. Semoga dengan kami kesini ya, semoga kita semakin merasakan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan saudara. Ternyata saudara kita itu luas ya, bukan hanya saudara kita yang di Kertosuro, tapi saudara kita dimanapun mereka yang kita bertemu mereka, dan mereka siapapun mereka yang sesama, dalam artian seiman dengan kita, mereka adalah saudara kita. Dan alhamdulillah kita hari ini kita bertemu dengan saudara, semoga ini menambah kebaikan kita. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang community ya. Bagaimana kehadiran kita di sini ini adalah sebuah komunitas, sebuah kebersamaan. Kita diajari bagaimana kebersamaan ya. Kita contohkan ini. Ketika nanti tadi di jalan itu sebagai komandan ya, Amirus Safar, Pak Rus nih, beliau luar biasa, di jalan selalu memberikan kode. Kami yang di belakang bahkan tidak berani nyalip ya. Bahkan ketika beliau mampir ke ada penumpang yang mampir kamar mandi, kita berhenti juga. Kenapa? Seorang pemimpin harus kita ikuti ya. Dan kebetulan hari ini ada acara ya di Jakarta, pelantikan pemimpin. Tentunya kita sama juga di sini, yaitu pemimpin Amir Safar juga ya. Ini beliau yang mengatur kita juga mengikuti dimanapun beliau menggok, kita menggok, maju, beliau turun, kita turun, kita ikuti. Nah, kesimpulannya adalah pelajaran perjalanan kami pagi ini adalah tentang bagaimana kebersamaan. Di jalan kita bersama, di sini kita juga bersama ya. Dalam tadi semua sudah sarapan semua ya. Kecuali saya tunda nanti malam ya, saya tunda. Tapi saya sama. Ini saya tidak, bukan berarti menolak sarapan, tapi kayak menunda makan ya.
Tapi insya Allah kita di sini bersaudara bersama-sama. Semoga kita tetap bersama terus sampai nanti kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah matur nuwun. Kurang lebihnya intinya terima kasih dan mohon maaf jika banyak ungkapan kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan tambahan dari Murabi kita.